ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali dari kajian kita di Masail Jahiliyah ini. Selesai dari masalah yang ketiga tentang mukhalafah kepada waliul amr. Ini dianggapnya sebagai satu keutamaan dan satu ketaatan, satu qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk kepada penguasa, kepada waliul amr dianggapnya itu sebagai zallah wa mahanah, sebagai kerendahan dan suatu kehinaan. Ini adalah merupakan warisan-warisan dari jahiliyah. Kemudian masalah yang keempat adalah taqlidul a'mah, taklid buta dan bahayanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, inna dinahum mabniyun ala usul. Bahasanya agama mereka, ini agama ahlul jahiliyah, ini dibangun pada beberapa dasar. A'zamaha at-taqlid. Dan dasar yang paling besar dari agama mereka adalah taklid. Taklid ini mengikuti dengan tanpa dalil. Dikatakan taklid dari kata qallada yuqallidu taqlidan. Mana aslinya itu dadung. Jadi ibaratnya seperti binatang yang didadung. Jadi kemana mau ditarik oleh gembalanya, maka dia ngikut saja. Meskipun mungkin dibawa ke jagalannya dan juga ikut. Maka kemudian dikatakan seperti itulah keadaan orang yang taklid. Ketika dibawa kepada jurang neraka pun juga tidak tahu. Ini taklid. Namanya taklid. Qala fa huwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Ini merupakan kaidah, merupakan pilar yang paling besar dari semua orang-orang kafir ini. Awwalihim wa akhirihim. Yang pertama hingga yang akhir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Zukhruf ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus dari sebelummu dalam satu negeri, dalam satu kampung, seorang rasul, seorang yang memberikan peringatan, kecuali tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar negeri itu akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami dalam satu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami mengikuti jejak mereka. Dan kami atas jejak mereka ini muqtadun, kami ikuti. Seperti itu hujjah dan dalil mereka dengan keyakinan yang ada pada mereka adalah taklid, mengikuti kepada nenek moyang saja. Ini di surat Zukhruf. Kemudian di surat Luqman ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Ini mereka. Awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir.
Tidakkah mereka tahu bahasanya setan itu mengajak mereka kepada siksaan neraka sa'ir. Ini jawaban-jawaban mereka dan alasan-alasan mereka, dan ini pilar dari agama mereka adalah taklid, mengikuti nenek moyang, mengikuti apa yang ada. Kemudian juga di surat Saba ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama a'idukum biwahidah an taqulu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka ini. Qala inna ma'idukum biwahidah. Ini jawaban mereka kepada orang-orang yang datang atau memberikan peringatan kepada para rasul yang datang kepada mereka, memberikan peringatan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari kesyirikan, dari kemungkaran yang mereka lakukan. Apa kata mereka? Qul, katakan, inna ma'idukum biwahidah. Maka ini Rasul pun kemudian istilahnya menanting pada mereka. Karena ini para Rasul yang merupakan nadir yang memberikan peringatan. Maka kata Allah, qul, katakanlah, inna ma'idukum biwahidah. Sesungguhnya aku ingatkan kalian dengan satu saja. An taqulu lillahi matna furada. Untuk kamu mengatakan bagi Allah itu ada 2, 3. Kemudian kalian berpikir, ma bi sahibikum min jinnah. Ya. Tidaklah sahibikum, yani nabi yang diutus kepada kalian itu min jinnah, seorang yang terkena jin, ya, kerasukan, bukan. Seperti apa yang mereka mereka tuduhkan. Maka ini diingatkan kepada mereka, dan seperti inilah keadaan orang-orang ahlul jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang keadaan mereka. Kemudian di surat Al-A'raf ayat yang ketiga Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan mengikuti dari selainnya dari para wali. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari kalian yang mau ingat, mau sadar. Ini jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang dasar-dasar keyakinan ahlul jahiliyah yang dibangun di atas taklid, bukan di atas ilmu, tapi di atas taklid, hanya mengikuti pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh mereka. Padahal di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana nanti di yaumil qiyamah keadaan antara tabi' wal matbu', antara yang mengikuti dan yang diikuti akan saling berantem, akan saling melaknati, akan saling menuntut satu dengan yang lainnya. Ini nanti di yaumil qiyamah, yang ketika di dunia itu saling membantu dan seperti itu. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dari yang seperti ini. Maka dakwah ketika tidak mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu hal yang sangat membahayakan, ya. Karena nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang diikutinya itu akan mengelak. Bagaimana yang mengikuti ini akan menuntut, ya. Sementara yang diikuti nanti akan mengelak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka janganlah yang kita ikuti kecuali dalil, kecuali qala Allah wa qala Rasulullah, bukan fulan wala allan, tapi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Ini pemahaman yang benar. Bukan mengajak kepada kelompok tertentu, bukan mengajak kepada figur tertentu,
tapi mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah, di atas keilmuan, di atas dalil. Maka sekali lagi jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya nanti. Banyak ayat. Di antaranya Allah mengatakan di surat Al-Baqarah juga, kemudian juga di surat Ibrahim, di surat Al-Ahzab, di banyak ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keadaan antara tabi'un matbu', yang mengikuti dan yang diikuti akan saling berlepas diri. Bahkan iblis pun juga nanti akan berkhutbah, berlepas diri, cuci tangan dari ajakannya ketika di dunia. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di surat Ibrahim. Qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Setan itu berkhutbah ketika perkara manusia itu sudah ditentukan. Apa katanya? Innallaha wa'adakum ba'dal haqq. Sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga memberikan iming-iming kepada kalian. Berikan janji-janji kepada kalian, namun aku menyelisihi. Ini kata iblis yang mengatakan seperti itu. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya kuasa sedikit pun atas kalian. Maka nali alaikum islam illa an da'utukum, hanya saja aku ajak kalian, fastajabtum li, kemudian kalian mau mengikuti ajakanku. Itu toh. Saya ngajak kalian dan kalian mau ikut. Itu toh. Enggak lebih dari itu. Ini. Maka kata iblis mengatakan, fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan mencela kepadaku, celalah diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Ini kata iblis, aku tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong aku. Ini seperti itu. Ini iblis akan cuci tangan dan akan berlepas diri. Bagaimana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang lemah, orang-orang para pengikut ini, para pembebek ini, para muqallid ini, nanti di yaumil qiyamah juga menuntut kepada tokoh-tokoh mereka. Na'udzubillah, ini keadaan mereka mengerikan, ya. Berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang pembesar-besar mereka, inna kunna lakum taba'an, kami dulu mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Apakah kalian bisa mencukupkan, meringankan dari siksaan yang kami terima ini sedikit saja? Maka ya mereka, lau hadanallahu lahadainakum. Kalau Allah memberikan hidayah kepada kami, kami juga memberikan hidayah kepada kalian. Sawa'un alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Sekarang sama saja. Mau kaget, mau teriak, ya, atau mau sabar, ma lana min mahis. Tidak lagi ada jalan bagi kita. Rasakan bareng-bareng. Ini seperti itu kondisinya. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mereka akan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Ini. Setelah Allah Subhanahu menyebutkan tentang hari kiamat, kemudian keadaan orang-orang ahlun nar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian ketika mereka sudah dimasukkan dalam neraka sa'ir, maka mereka pun berandai-andai, lau ata'ana Allah wa ata'ana Rasulah. Seandainya kami mentaati kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Allah, jadi dulu kami mentaati kepada pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Ternyata fa adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus ini. Rabbana a'tihim bi'afaini min al'adzab wal anhum la'an kabira. Ya Allah, berikanlah 2 kali lipat dari siksaan ini, dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar. Ini akan saling melaknat. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu akidah dan akidahnya orang-orang ahli jahiliyah, dibangun di atas taklid, dan kemudian bagaimana akhir kesudahannya seperti itu. Wahimah, ini sangat mengerikan sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, qala min masail jahiliyah annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Di antara perkara-perkara jahiliyah, bahwasanya mereka itu tidak membangun agamanya di atas apa yang turun kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Wa inna ma yabnuna dinahum ala usulin ahdatsuha. Namun agama mereka dibangun di atas dasar-dasar yang mereka buat sendiri dari diri mereka sendiri. Wala yaqbaluna tahawul anha. Mereka tidak mau menerima perubahan. Oh, yang ini ya ini. Ya. Sudah wangkot. Ini dasarnya. Minha at-taqlid. Di antara dasar-dasar itu adalah taklid ini. Wa huwal muhakat. Ya. Namanya taklid ini mengikuti. Bebek lah. Mengikuti tapi dengan tanpa dalil. Bi an yuqallida ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka mengikuti pada sebagian yang lain. Taklid. Ya. Wa in kana al-muqallidu la yasluhu lil qudwah. Meskipun yang diikuti, yang ditaklid ini sebenarnya tidak layak untuk dijadikan sebagai teladan. Sebagai contoh. Sebagai panutan. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Bagaimana firman Allah, demikianlah kami telah mengutus dari sebelummu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min nadhirin, dari orang-orang memberi peringatan. Illa qala mutrafuha, kecuali pembesar-pembesar mereka akan mengatakan, kami mendapati bapak-bapak kami dalam satu agama, maka kami mengikuti jejak mereka. Itu yang kami ikuti. Jangan membuat hal-hal yang baru. Ini enggak memasyarakat di sini. Enggak menjual di sini. Orang di sini begini dan begini. Maka seperti itulah keadaan mereka. Dan ini adalah, kalau kita dapat seperti itu, ini hujjahnya ahlul jahiliyah. Mutrafuha, ini para pembesar, tokoh bangsawannya, ya, orang-orang kayanya, ini pada umumnya. Katakan mutrafuha, mereka adalah ahlul rafahiyah wal mal fil ghalib. Ini orang-orang yang mereka glamor, dan orang-orang yang banyak hartanya, ini pada umumnya. Kenapa? Li'annahum ahlus syarr wa adamu qabulil haq. Mereka adalah orang-orang yang buruk dan mereka tidak mau menerima kebenaran. Khilafuz du'afa wal fuqara, berbeda dengan orang-orang yang lemah dan orang-orang fakir. Fa innal ghaliba 'alaihim at-tawadhu' wa qabulul haq. Maka umumnya mereka ini adalah tawadhu' dan mau menerima kebenaran. Fa ahlut taraf hum ashabul jah, ashabul mal. Ashabut taraf, pembesar-pembesar tokoh-tokoh ini, mereka adalah orang-orang yang punya pamor dan orang-orang yang punya harta. Dimana Allah mengatakan illa qala mutrafuha. Kata mutrafuha, mutrafun, ini artinya adalah orang-orang yang tokoh. Ashabul mal wal jah mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Maka seperti itu mereka dalilnya. Ay ala millatin wa din, bahasanya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam satu agama. Wa inna muttabi'una lahum ala dinihim, maka kami mengikuti mereka dalam agama mereka ini. Jadi la lasna bihajah ilaikum ayyuhar rusul. Kami enggak butuh kepada kalian wahai para rasul. Kami sudah punya agama, kami sudah punya keyakinan, kami sudah ini sudah cukup, sudah. Nah, seperti itu mereka. Yaz'umuna anna hada yughnihim an ittiba'ir rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menyangka kalau apa yang mereka yakini itu sudah mencukupi daripada mengikuti kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ini fahadza huwa taqlidul amah. Ini adalah taklid yang buta. Taklid yang buta. Dan ini dari perkara-perkara jahiliyah. Ya. Ini taklid buta adalah perkara jahiliyah. Amma taklidu fil khair. Adapun taklid dalam kebaikan, fahadha yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Ini bukan taklid tapi namanya ittiba'. Ya. Maka beda.
kesamaannya antara ittiba dengan taklid ini sama-sama mengikuti. Ya. Tapi kalau taklid mengikuti tanpa dalil. Nah, seperti kerbau yang disosok hidungnya. Ya. Jadi kemana yang punya membawanya maka dia ngikut saja. Nggak tahu itu mau dijual, nggak itu mau dibawa ke jagalan tempat penyembelihan, juga ikut saja. Ini tanpa dalil, tanpa. Adapun taklid dalam kebaikan, ini bukan taklid tapi namanya ittiba, mengikuti tapi dengan dalil. Dengan keilmuan, ala basirah, di atas basirah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan berkata Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf ayat yang ke-38, "Wattaba'tu millata abai." Aku mengikuti agama bapak-bapak kami. Tapi dengan lafaz wattaba'tu. Siapa? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak layak bagi kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka di sini dikatakan wattaba'tu millata abai. Kami ikuti bapak-bapak kami. Dari siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Ala basirah. Di atas keilmuan, di atas basirah. Makanya namanya ittiba. Meskipun di sini adalah sama-sama mengikuti pendahulunya. Nah. Namun yang pertama dengan tanpa dalil dan tidak menerima perubahan, yang kedua ini dibangun di atas dalil dan keilmuan. Bukan taklid yang buta. Sebagaimana juga di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sabiquna al-awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Sabiquna al-awwalun, orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini juga namanya ittiba, mengikuti muhajirin dan ansar ini. Artinya mengikuti dengan dalil, ya. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya ittiba. Jadi berbeda antara taklid dengan ittiba. Walihada qala Allah Ta'ala fi ahli jahiliyah. Karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ahli jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ini. Ketika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzala Allah, ikuti, ittibalah kepada apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang sudah lewat dari bapak-bapak kami. Kami mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bukankah bapak-bapak mereka itu tidak berakal sedikit pun, wala yahtadun, juga tidak mendapatkan hidayah. Ini namanya taklid, karena yang diikuti itu tidak layak untuk diikuti. Yang diikuti ini tidak sepantasnya untuk menjadi panutan. Maka jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala ini dalil dan pilar mereka ahlu jahiliyah. Qala falladhi la yaqil wa la yahtadi laisa mahallan lil qudwah. Maka orang yang tidak berakal wa la yahtadi dan tidak mengambil petunjuk, laisa mahallan lil qudwah, bukan tempatnya untuk dijadikan qudwah. Bukan tempatnya untuk dijadikan panutan. Innamal qudwatu fi man yaqilu wa yahtadi. Namanya qudwah, teladan itu pada orang yang berakal
dan orang yang mendapat petunjuk atau mengambil petunjuk. Fattaqlidul a'ma min umuri jahiliyah. Dan taklid buta ini dari perkara-perkara jahiliyah. Wa hadza yusamma bitta'assub. Ini namanya ta'assub atau sikap fanatisme. Dan ini juga warisan iblis bahkan. Ya, namanya asabiyah, fanatisme kepada nenek moyang. Ini adalah sesuatu yang tercela. Warisan dari iblis. Ini penyakitnya iblis adalah di sini asabiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada iblis untuk sujud kepada Adam, maka alaihi salam, maka kemudian iblis mengatakan ta'assub, ini fanatis dengan unsur ciptaannya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau telah ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Aku lebih baik. Aku lebih utama. Ini asabiyah unsuriyah. Ya. Fanatisme terhadap unsur ciptaannya. Maka kalau kemudian terjadi warisan ini kemudian diwariskan kepada manusia. Ya. Dari fanatisme kepada nenek moyang, fanatisme kepada kabilahnya, fanatisme kepada pimpinannya, fanatisme kepada kelompoknya, dan yang misalnya. Ini sikap asabiyah. Dan ini tercela. Kenapa? Li'anna al-qudwata huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ah. Karena qudwah dan teladan itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Ini qudwah, ini teladan, ya. Adapun yang pertama tadi ada namanya taklid, dan taklid ini tentunya berikutnya adalah asabiyah, ya. Melahirkan penyakit berikutnya adalah ta'assub, sikap fanatisme. Dan ini tercela. Kemudian Syekh berdalil di surat Luqman tadi ayat yang ke-1 tadi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ini ketika dikatakan pada orang-orang musyrik, pada orang-orang kafir, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Ini ikutilah Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk pada jalan yang paling benar. Ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bahwa Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada manusia. Maka mereka diperintahkan ittabi'u ma anzalallah, ikutilah dengan apa yang ikutilah kepada apa yang Allah telah turunkan dari Al-Quran. Maka mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitan yad'uhum. Bukankah setan ini mengajak kepada bapak-bapak mereka kepada siksaan neraka sa'ir? Artinya bapak-bapak mereka itu diajak kepada neraka, lalu kepada neraka kemudian diikuti. Maka syahidnya ini adalah, apakah kalian juga akan mengikuti mereka ke neraka? Bapak-bapak kalian itu diajak oleh iblis, oleh setan ke neraka. Nah kalian juga mau ikutinya. Kalian akan mengambil teladan kepada bapak-bapak kalian, meskipun mereka adalah para pengikut iblis, para pengikut setan, yang tempat kembalinya adalah neraka sa'ir. Maka kalau itu orang yang berakal akan mikir, ya. Orang yang berakal itu akan mikir, ya. Al-aqil mesti akan melihat, melihat kepada apa yang diikutinya dan kepada siapa yang diikutinya. Ini orang yang berakal akan seperti itu, akan mikir kepada apa yang diikutinya dan kepada apa yang diikutinya dan kepada siapa yang diikutinya. Oke, ini seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penyakit yang terjadi di tengah-tengah umat sekarang ini, masya Allah seperti itu. Itu dia adalah karena taklid yang buta. Jadi apa yang ada di masyarakat, demikian pula sekarang ini yang mengatasnamakan Islam, ya, teror bom dan misalnya ini sama sekali bukan dari Islam. Islam berlepas diri itu semuanya. Jadi Islam tidak pernah mengajari seperti itu, ya. Menteror di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dibuat ketakutan, kaum muslimin dibuat ketakutan seperti itu. Notabene adalah orang masih sholat. Ini.
orang masih sholat. Orang masih sholat, masih muslim, ya. Maka tidak bisa kemudian kalau dikafirkan semikian gampang. Nah ini kalau kepada tetangga saja, pada tetangga saja kita tidak boleh mengganggu. Dan orang mengganggu kepada tetangga ini katakan tidak beriman. Ya. Rasul mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Diulangi sampai 3 kali. Dan Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah dia tidak beriman. Sahabat tanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu?" Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Nah, orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Ini kalau tetangga diteror, diganggu aja enggak, ini katakan tidak beriman. Bagaimana kalau itu masyarakat? Ya. Kira-kira apakah itu ada iman? Nah, meskipun itu menyuarakan katanya, oh inilah jihad, ya. Inilah Islam, inilah hukum Allah seperti itu. Walaisa minal Islami syai', sama sekali bukan dari Islam. Ya. Ini kalau orang berakal, orang mikir itu kan banyak diikutinya nanti sekali lagi nanti yang diikutnya akan di dunia saja sudah mengelak kita lihat. Nah, ketika dengan bukti dan pengakuan macam-macam itiraf dan seterusnya, ini kawanmu, ini koncomu, ini enggak kenal. Di dunia sudah seperti itu. Bagaimana nanti di yaumul qiyamah? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan itu di dunia, bagaimana keadaan orang-orang yang muqallid seperti itu. Ya. Orang-orang muqallid di dunia sudah seperti itu. Ya. Saling berpasti. Bagaimana nanti di yaumul qiyamah? Sudah cari selamat dewi-dewi. Ya. Iya kalau di dunia masih bisa cari selamat, ya. Menghindari masih bisa. Tapi nanti di yaumul qiyamah sudah tidak ada lagi sudah. Allah akan mengatakan isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Mau sabar atau tidak sabar sudah sama saja bagi kalian. Di dunia masih bisa sabar, masih bisa. Tapi di akhirat nanti, itu pun juga sudah menyakitkan, ya. Dan itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tampak jelas bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi itu. Islam itu tidak ada seperti itu. Gentle Islam itu, ya. Tidak mengajak kepada sembunyi-sembunyi seperti itu, ya. Ini kita lihat Rasulullah SAW. Apakah pernah seperti itu? Tidak pernah mengajari para sahabat untuk terang-terangan. Tidak kemudian dengan cara-cara yang seperti itu. Maka ini jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya taklid yang ini merambah kepada siapapun, ya. Merambah kepada siapapun. Nauzubillah min at-taqlid. Maka mestinya kita banyak berpikir, kita biasanya pikir-pikir dengan kondisi-kondisi yang terjadi seperti ini. Tsumma qala Syekh, kemudian Syekh berdalil, fa'atahum biqaulihi, datang kepada mereka dengan firman, dengan perkataan, qul inna ma a'idukum biwahidah ataquluna lillahi ma nafurada tsumma tatafakkaru ma bi sahibikum jinnah. Di ayat yang pertama tadi di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu menjelaskan ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari kebenaran dan jangan mengikuti dari selainnya dari para wali. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali dari kalian yang mau sadar, mau ingat. Ini sedikit yang mau sadar ingat. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada mereka dengan ayat-ayat ini. Mereka mengatakan, nahnu natamassaku bima alaihi abauna. Kami tetap konsisten. Kami bukan orang pelin-pelan. Kami konsisten dengan apa yang kami dapati dengan pada nenek moyang kami. Nah, ini namanya taklid yang kemudian mengarah kepada ta'assub. Maka kami tidak mau mengikuti orang ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Unduru wa tafakkaru fima qala lakum hadzal rajul." Lihatlah dan pikirkanlah dengan apa yang telah dikatakan kepada kalian dari orang ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikir, karena kata Allah, "Tafakkaru." Wala ta'khudhu min al-asabiyyah. Jangan kalian diseret dengan sikap fanatisme itu. Ataquluna lillah matna furada. Apakah kalian akan mengatakan Allah itu ini berkelompok-kelompok atau sendiri-sendiri? Lihat
Tanduruna fi ma da'akum ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lihat dengan apa yang Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak kepada kalian. Fa in kana haqqan fajaba 'alaikum ittiba'uh. Kalau itu kebenaran, wajib bagi kalian mengikutinya. Dan tidak boleh kalian tetap di atas apa yang ada pada nenek moyang, dari kakek moyang, orang-orang tua, bapak-bapak kalian itu. Antaqumu lillahi matna wa furada. Antaqumu lillahi. Ini agar kalian menegakkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu, bukan karena sifat fanatisme tadi. Bahkan menegakkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Antaqumu lillah, agar kalian tegak karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nenek moyang. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, a'idukum biwahidah, aku nasihati satu saja kepada kalian. Ini kepada orang kafir, orang musyrik ini, orang-orang muqallid dan muta'assib ini, antaqumu lillah. Kalian berdiri tegak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian tunduk karena Allah Subhanahu wa taala. Matna furada, dua atau sendirian, kemudian kalian mikir sudah. Ma bi sahibikum min jinnah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka itu mau berfikir dengan apa yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Supaya mereka mau berfikir, mereka mau berkumpul, mereka mau mengadakan jalsah, mengadakan pertemuan. Ini karena kerjasama dari orang-orang yang duduk bareng ini itu akan untuk saling tukar pikiran. Sudah kalian kumpul sendirian atau kalian bareng-bareng kumpul mikir, apa benar? Coba dipilah, kemudian diperhatikan yang diajak oleh Muhammad SAW ini benar atau tidak, timbangannya seperti itu. Karena kalau kumpul biasanya nanti akan mencapai kepada kebenaran. Atau kemudian kalian mikir sendiri-sendiri, sudah pikirkan saja. Untuk kemudian menyendiri, berfikir dan menelaah dari apa yang Rasulullah SAW datang dengan membawa risalah itu. Maka pasti mereka akan mendapatkan kebenaran dan wajib baginya untuk mengikutinya. Summa tatafakkaru, kemudian mereka pun berfikir. Ini. Ma bi sahibikum min jinnah. Mereka pun berfikir. Ma bi sahibikum min jinnah. Bukanlah kawan kalian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu majnun. Majnun, tidak juga terkena jin, tidak juga tukang sihir, tidak juga seperti apa mereka tuduhkan. Bukan orang gila. Bahkan Rasulullah SAW adalah aqalur rijal, manusia yang paling berakal, dan bahkan makhluk yang paling berakal dan paling berikan nasihat kepada manusia, dan manusia yang paling berilmu. Alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana kemudian kalian katakan bahasanya beliau adalah seorang yang majnun, yang gila? Mikir, mikir kepada otaknya. Dan juga lihat bagaimana perilakunya. Apakah perilaku Muhammad SAW itu perilaku orang yang gila, perilaku tukang sihir, perilaku seorang penyair? Ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Tidaklah kawan kalian itu majnun, gila. Tidaklah beliau Rasulullah SAW kecuali hanya seorang yang memberikan peringatan kepada kalian di antara siksaan yang pedih. Yang jika kalian tidak beriman dan tidak mengikutinya, maka kalian akan masuk ke dalam siksaan yang pedih ini. Maka Nabi SAW datang kepada kalian untuk berikan nasihat kepada kalian. Ini. Untuk mengharapkan kepada kalian dengan kebaikan. Dan mengharapkan kepada kalian keselamatan. Mengharapkan kepada kalian kebaikan. Dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini. Maka bagaimana mungkin kemudian Rasulullah SAW disifati dengan sifat-sifat yang kotor seperti itu? Katakan gila. Dan perkataan itu juga tanpa riwayat, tanpa dasar, tanpa mikir dulu. Ngomongnya itu juga tanpa mikir. Seperti itu kondisi orang-orang yang muqallid.
Artinya pokoknya. Kalau sudah pokoknya sudah tidak ada lagi timbangan kebaikan, maslahat atau mafsadah. Pokoknya apa yang diinginkannya pokoknya itu yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini wajib bagi setiap orang yang masih punya akal untuk melihat kepada perkataan manusia. Kemudian menelaah, memilahnya, dan kemudian menyaringnya. Dilihat yang salah dari yang benar. Dan kalau itu benar, maka hendaknya mau menerimanya dan menolak kepada kesalahan. Jangan sampai taklidul a'ma, ini taklid yang buta bebek ini, ya, ini terus mengekang dan mengendalikan kita di atas kebatilan. Demikian pula sifat-sifat asabiyah, fanatisme golongan, fanatisme kepada individu, fanatisme kepada kelompok, fanatisme kepada unsur, fanatisme kepada qadariyah dan yang semisalnya, atau fanatisme terhadap kedudukannya dan yang semisalnya. Maka ini jangan sampai hal seperti ini juga menyeret kepada kita ke dalam kebatilan. Nas'alullah salamal afiyah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang perlu untuk dicermati dari apa yang ada di sahatul muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata banyak masih ada warisan-warisan jahiliyah yang bercokol, yang masih ada pada sebagian kaum muslimin, bahkan mungkin pada diri kita sendiri yang seperti ini. Maka hendaknya kita pudarkan dan kita buyarkan untuk kemudian kita menyaring kembali agar taklid asabiyah dan sikap-sikap yang seperti ini bisa kemudian tersaring, ya, bisa kemudian dibersihkan untuk kemudian kita bisa ittiba dengan melihat kepada dari bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ahli jahiliyah untuk mikir, untuk mau berkumpul, mau diskusi dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini masalah yang keempat yang kita bahas tentang masalah tafrid dan bahaya-bahayanya dari asabiyah dan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.